Shalom Super Kids. Shalom. Keras masa loyo banget kayak belum makan. Shalom Super Kids. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, antusias. Teman-teman semua, kita yang di sini seneng banget bisa ketemu sama kalian lagi. Sebelum kita mulai ibadah kali ini, berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, makasih. Terima kasih buat hari ini. Kami mau memulai ibadah online Super Kids. Dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. berdoa. Amin. Amin. Teman-teman di sini pasti semuanya sayang kan sama Tuhan Yesus. Jadi harus semangat memuji Tuhannya, oke? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about the deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about the deep down in my heart. Talk about the deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about the deep down in my heart. Talk about the deep down in my heart. Deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Yeay! Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk masuk lagi lebih dalam di dalam nama firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
Shalom Super Kids. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang luar biasa semangatnya untuk mengikuti ibadah online. Apa kabar? Kak Gaby berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan juga semangat. Nah, adik-adik Super Kids yang luar biasa, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, agar kami yang bisa mendengarkan dan apa yang kami dengarkan dapat berguna buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik Super Kids, nah kita tahu ya kalau minggu-minggu ini kita sedang apa? Sedang libur. Wah seneng banget ya kalau liburan. Wah mukanya pada seger-seger semua karena liburan. Mainan terus ini pasti di rumah ya. Wah kalau libur harus tetap semangat ya untuk memuji Tuhan, untuk ikut ibadah online. Oke adik-adik Super Kids, nah kita kan sudah libur nih. Libur apa kira-kira kita ya? Kita ini libur naik-naikan kelas. Ya akhir semester dari kelas sebelumnya kita mau naik ke level selanjutnya. Contohnya mungkin ada yang kelas 1 naik ke kelas 2, ada yang kelas 3 naik ke kelas 4, ada yang kelas 5 naik ke kelas 6, ada juga yang kelas 6 naik ke kelas 7 atau SMP 1. Wah, Kak Gaby juga mengucapkan selamat buat adik-adik yang nilainya memuaskan. Semuanya pinter dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kita mau memasuki tahun ajaran baru ini ya. Kita mau memasuki kelas grade yang baru, level yang baru. Pernah nggak di hati adik-adik kadang-kadang ya, kita pernah nggak ya merasa takut? Aduh gimana ya, ini masih belum bisa ketemu sama teman-temanku. Kira-kira gimana ya sekolahnya ya? Kira-kira susah nggak ya tugasnya ya? Aduh di kelas 5. Aduh kira-kira di kelas 6 nanti ujiannya susah nggak ya? Atau ada yang di SMP, waduh gimana ya nanti gurunya ya? Gurunya jahat apa enggak ya? Pasti kita punya perasaan takut dan apa ya, cemas gitu loh adik-adik untuk menghadapi hari depan kita yang kita masih belum tahu ke depannya gimana. Nah hari-hari ini Kak Gaby mau kasih tahu adik-adik, kita belajar yuk dari salah satu contoh firman Tuhan dari tokoh Alkitab, bagaimana tokoh Alkitab ini mengatasi ketakutannya, sama seperti kita yang kadang-kadang masih takut. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Kira-kira pada tahun 2000 sebelum Masehi, di tanah Uz, hiduplah seseorang bernama Ayub. Ayub itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan harta yang sangat banyak jumlahnya. Suatu hari, datanglah iblis dari perjalanan menjelajahi bumi. Allah bertanya, apakah iblis sudah melihat betapa salehnya hidup Ayub? Iblis pun berkata bahwa ketaatan Ayub adalah hanya karena ia diberkati sedemikian luar biasa oleh Allah. Maka Allah mengizinkan iblis mengambil segala yang dimiliki Ayub. Ayub pun kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, dan bukan cuma itu, ia juga mengalami penyakit barah yang busuk pada kulitnya. Bahkan, iman Ayub kepada Allah direndahkan oleh istrinya sendiri. Meskipun mengalami semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mendengar musibah yang dialami Ayub, datanglah 3 orang sahabat Ayub untuk menghiburnya, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Awalnya, mereka menemani Ayub berkabung selama 7 hari 7 malam. Tetapi setelah itu, terjadi perdebatan karena sahabat-sahabat Ayub menuduh Ayub berbuat dosa dan semua penderitaan yang dialaminya adalah hukuman dari Tuhan. Karena menurut mereka,
tidak mungkin Tuhan mendatangkan penderitaan pada orang yang tidak bersalah. Tetapi Ayub membela diri dan berkata bahwa ia tidak berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Ayub pun merasa kesal kepada teman-temannya yang bukannya menghibur, tetapi malah menyudutkan Ayub. Karena tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan kepada teman-temannya, Ayub berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Allah untuk mendapat jawaban mengapa Allah membuat penderitaan ini menimpa dirinya. Ketiga teman Ayub akhirnya berhenti membantah Ayub karena Ayub yakin dirinya benar. Maka tampillah Elihu bin Barakeel, orang Bus, seorang yang lebih muda, untuk ikut berpendapat. Elihu berkata bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini terlalu besar dan pemikiran Allah tidak akan mungkin dipahami oleh manusia. Akhirnya Allah sendiri menjawab Ayub dalam badai. Allah menyatakan kebesarannya sebagai pencipta yang mengatur dunia, mulai dari hal terbesar sampai hal terkecil. Kemudian Allah menantang Ayub untuk menjawab. Ayub sadar bahwa sekalipun ia tidak bersalah, ia tetap tidak layak untuk membela diri di hadapan Allah. Maka Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Allah pun marah kepada 3 sahabat Ayub yang tidak berkata benar mengenai Allah. Allah mau mengampuni mereka setelah Ayub meminta doa untuk mereka. Akhirnya, Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, dan memberkati Ayub lebih daripada dahulu. Allah juga memberikan lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan kepada Ayub. Bahkan sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lagi, dan akhirnya Ayub meninggal dalam keadaan tua dan lanjut umur. Nah adik-adik, kita sudah saksikan tadi videonya, cerita tentang Ayub. Yuk kita flashback lagi ya tadi ya. Jadi ceritanya Ayub ini kan orang yang kaya di tanah Uz. Dia ada orang yang baik juga, takut akan Tuhan. Tapi tiba-tiba ada suatu bencana adik-adik. Apa itu? Ya, hartanya hilang. Terus anaknya juga mati waktu makan-makan adik-adik. Terus apalagi dia juga kena sakit penyakit yang gatal-gatal itu adik-adik, yang sangat parah, yang sangat menderita adik-adik. Nah di sini kita bisa tahu kalau Ayub ini kehilangan anak dan harta, juga kehilangan kesehatannya adik-adik. Wah kira-kira takut nggak apa enggak ya? Pasti takut dong kalau kita kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan apa yang kita punya, kehilangan kesehatan, pasti takut toh. Nah, tapi di sini Ayub akhirnya bisa bangkit karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Dan apa yang terjadi ketika itu semua sudah selesai, Tuhan menjawab Ayub lewat angin, dan tiba-tiba Ayub pun diingatkan Tuhan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayub harus percaya lewat pengalamannya dia sendiri, gak boleh dari kata-kata orang, tapi harus percaya lewat pengalamannya sendiri bersama Tuhan. Nah adik-adik, apa yang hilang akhirnya akan Tuhan gantikan. Tuhan menggantikan harta Ayub, Tuhan juga menggantikan anak-anak Ayub, terus Tuhan juga memberikan Ayub kesehatan. Di akhir cerita kita lihat tadi, Ayub berumur berapa? Sampai 100 tahun lebih kira-kira adik-adik dengan tubuh yang sehat. Wah luar biasa sekali ya Tuhan kita. Dari yang kehilangan, yang terpuruk ya, yang stres, yang takut, akhirnya bisa berubah jadi mempunyai hidup yang enak, yang bahagia, yang berkemenangan dan bersuka cita. Wah adik-adik luar biasa sekali. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang Maha Kuasa dan juga sangat baik dan sangat setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk supaya kita lebih jelas lagi kita baca ayatnya ya, kita bisa tahu kalau Tuhan kita ini Tuhan yang baik. Yuk kita baca bersama di kitab Ulangan 3 ayat ke-16 adik-adik. A few moments later. Kita baca bersama Ulangan 3 ayat ke-16. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu,
Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Kita baca sekali lagi dengan lebih semangat ya. Ulangan 3 ayat 16 kita baca bersama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan membiarkan engkau. Waduh, luar biasa sekali ya Tuhan kita, adik-adik. Tuhan kita tuh sangat baik di setiap apa yang kita lalui. Mau kita happy, mau kita sad, mau kita sehat ataupun kita waktu sakit, Tuhan tuh tetap menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sangat baik adik-adik ya, menjaga kita senantiasa. Nah adik-adik, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya, gak boleh takut ya adik-adik ya. Gak boleh mencurigai Tuhan. Kita harus tetap percaya kalau kita punya Tuhan yang baik. Dan rencana Tuhan itu selalu rencana yang terbaik buat kita semua anak-anak Super Kids. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Oke. Nah adik-adik, Kak Gaby punya peragaan supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan tentang ketakutan kita. Gimana sih ketakutan itu dapat mengganggu kita? Yuk kita saksikan peragaan berikut ini ya. Nah adik-adik, Kak Gaby udah siapkan di sini ini. Adik-adik ada yang tahu nggak ini apa namanya? Ayo, masa nggak tahu? Ini pasti ada di rumah adik-adik semua, pasti punya. Kalau nggak punya di rumah, waduh gawat, rumahnya bisa kotor semua nih adik-adik ya. Nah, ini adalah tempat sampah adik-adik. Tempat sampah buat apa ya? Buat membuang sampah. Iya. Nah, terus Kak Gaby di sini punya sampah adik-adik nih. Ini kresek ya, udah bekas. Gimana nih, udah kotor. Terus ini ada juga apa nih? Bekas minum, botol minum, sama kertas ya. Sampah. Kak Gaby punya sampah di sini. Sampah-sampah ini adik-adik, ini kan kotor ya. Harus dibuang di mana kira-kira? Harus dibuang di sembarang tempat? Enggak ya adik-adik ya, harus dibuang pada tempatnya, di tempat sampah. Supaya rumah kita bersih, supaya sehat, enggak kena penyakit, sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Nih Kak Gaby buang semua, supaya kita semua bersih. Ya kan gak enak kan kalau punya rumah kotor, gak bisa bersih, banyak penyakitnya adik-adik ya, kita buang sampahnya. Nah adik-adik, sama dengan ketakutan. Ketakutan itu ibarat sampah adik-adik. Sampah dalam kehidupan kita. Harus kita buang. Jauh-jauh kita buang di tempat sampah. Gak boleh takut lagi kita buang ketakutan kita. Kita gak boleh takut lagi. Kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kepada rencana Tuhan adik-adik. Ingat ya, kalau takut ingat tadi sampah itu. Oh takut, harus dibuang. Itu sampah. Kita gak boleh simpen-simpen namanya ketakutan. Supaya kita bisa clearly, bisa jelas melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Nah adik-adik, hari ini kita bisa belajar ya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau memasuki tahun sekolah yang baru, tahun ajaran baru, musim yang baru, kita harus tetap semangat, tetap antusias, tetap percaya bahwa kita punya harapan dalam Tuhan. Oke adik-adik, sekian khotbah Kak Gaby hari ini, dan Kak Gaby berharap kita semua dapat belajar dan apa yang adik-adik dengarkan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan adik-adik semua. Nah sekarang kita tutup dalam doa. Doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan. Kami mau buang segala ketakutan kami, segala kecemasan kami, dan kami hanya percaya kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, pertemukan kami minggu depan di ibadah online Super Kids. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, Adik-adik Super Kids, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.